Pusat. Tanggal 13 positif umroh. Ingin menyampaikan bahwa mencermati perkembangan situasi dan kondisi, juga mengakomodir aspirasi yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan. Untuk Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, warga Kabupaten Pati yang saya hormati dan saya banggakan, saya didampingi Bapak Kajari, Bapak Komandan Kodim 0718 Pati, Bapak Kapolresta, ingin menyampaikan bahwa mencermati perkembangan situasi dan kondisi, juga mengakomodir aspirasi yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Dan bagi yang sudah terlanjur membayar, maka uang sisanya itu akan dikembalikan oleh pemerintah yang akan diatur teknisnya oleh BPKAD dan oleh Kepala Desa. Saya sampaikan pula bahwa saya tetap akan konsisten membangun Kabupaten Pati secara maksimal, melayani masyarakat Kabupaten Pati secara maksimal, setulus-tulusnya. Jadi ini murni dalam rangka menciptakan situasi dan kondusif, dan juga tidak ada perubahan sikap dari saya tetap tulus ikhlas untuk rakyat Kabupaten Pati. Semuanya, tidak ada yang saya bedakan. Maksimal pembangunan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Demikian yang saya sampaikan. Bila mana ada sesuatu yang kurang berkenan selama ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita kompak, solid, gotong royong membangun Kabupaten Pati demi Kabupaten Pati maju. Kabupaten Pati kita cintai bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada rencana hadir di aksi 13 Agustus, Pak, menemui unjuk rasa? Begini, dia itu 13 Agustus kan akan demo menuntut PBB P2 ini turun. Ya. Kalau PBB P2 ini sudah saya batalkan, tidak jadi naik, yang akan dituntut mereka apa? Ini tidak hanya turun, tapi nol. Gitu ya. Pak, mungkin berarti konsekuensinya ada beberapa proyek yang dibatalkan, Pak? Iya, memang ada konsekuensi beberapa pekerjaan yang sudah dimasukkan dalam rencana dalam perubahan anggaran 2025 ini tidak berjalan. Jadi ada beberapa infrastruktur jalan yang masuk di situ yang merupakan janji kami mengakomodir permintaan kepala desa, itu juga tidak berjalan. Dan ada kemudian juga perbaikan rumah sakit Suwondo, pelafonnya itu jebol-jebol gitu, yang memang itu membahayakan bagi pasien. Bila mana plafon itu jatuh, itu membahayakan. Maksud kami juga saya tangani pada anggaran perubahan ini, akhirnya juga batal untuk tidak bisa dilaksanakan. Kalau ini Pak, masjid dan alun-alun? Kalau masjid itu kan memang anggaran murni. Kalau alun-alun, penanganan alun-alun itu masuk perubahan. Nah, alun-alun itu demikian. Mengapa alun-alun ini akan kami tata lagi? Itu karena alun-alun ini ada orang jalan
lewat begitu, itu ada tempat duduk kecil-kecil, yang mana tempat duduk ini pun tidak dipakai duduk, tidak dipakai nongkrong, tetapi orang lewat terganggu dengan tempat duduk yang kecil-kecil itu. Tidak los, bisa berjalan nggak nyaman. Kemudian yang terap tinggi itu, besar itu maksud saya akan saya rampingkan. Akan saya rampingkan yang lebih cantik. Kemudian juga banyaknya tiang bendera berada di berbagai sisi itu justru tidak mendukung estetika. Itu juga akan saya rampingkan menjadi 9 bendera saja begitu. Kemudian lantainya yang sudah jelek sekali itu mau saya ganti. Jadi itu tidak merubah total. Enggak ada maksud politik, karena ini bukan karya saya, ini tinggalan lama, harus saya bongkar, harus saya hilangkan. Tidak ada motivasi politik semacam itu. Ini murni pembenahan. Itu tetap lanjut berarti Pak? Nah itu juga tidak bisa berjalan. Karena perubahan. Karena perubahan, tidak bisa berjalan. Bukan itu Pati Mutiara itu hanya tema, bukan berubah. Pati Minat Bumi Minatani itu adalah slogan Kabupaten Pati. Kalau Pati Mutiara itu tema di hari jadi. Terima kasih Pak.